Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Sahabat keluarga muslim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga senantiasa mendapatkan rahmat, hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi dalam program kajian kitab tauhid hari ini selama kurang lebih 1 jam ke depan di hari Senin 12 Dzulqa'dah 1440 Hijriah atau 15 Juli 2019 bersama narasumber kita hari ini yaitu Al-Ustadz kita hari ini yaitu Al-Ustadz Ali Masnur LC. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah. Ya, jazakumullah khairan Ustadz sudah hadir bersama kita di sini kembali dalam program kajian kitab tauhid. Nah, pada minggu yang lalu kita sudah membahas Ustadz ya tentang hulu ya terhadap kuburan orang soleh sehingga berdampak kepada membangun atau menyembah kuburan tersebut dan juga patung-patung yang awalnya digambar kemudian itu menjadi sesembahan. Nah, ini yang kita bahayakan sekali dan kita sangat khawatirkan. Dan hari ini Ustadz kita akan bahas apa Ustadz lanjutannya Ustadz? Pada hari ini kita akan membahas tentang bagaimana usaha-usaha yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menjaga kuburannya agar kuburannya tersebut tidak dijadikan sebagai sarana untuk melakukan kesyirikan, dan beliau menutup segala bentuk celah yang membuat orang sampai kepada perbuatan syirik. Iya. Baik, sahabat Gomsim, itu nanti yang akan disampaikan Ustaz Ali Masnur hari ini, dan bagi Anda sudah bisa kiranya siap-siap untuk menyiapkan catatannya dan mendengarkan sebaik-baiknya dalam program kajian kitab tauhid. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma jahilna wanfa'na Allahumma bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'an ya rabbal alamin. Pemirsa Salam TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang penuh berkah ini senantiasa kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa membukakan pintu hidayah dan membukakan hati kita untuk senantiasa menerima kebenaran dan untuk selalu berusaha mendalami ilmu agama. Salawat dan salam kita aturkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang nabi yang sangat mulia, nabi yang sangat mencintai umatnya, nabi yang sangat berlemah lembut dan sangat besar kasih sayang dan cintanya kepada umatnya. Pemirsa Salam TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita sudah sampai kepada bab 22 yang ditulis oleh Syekh Muhammad At-Tamimi. Judulnya adalah Bab Himayatul Mustafa Janabat Tauhid wa Sadduhu Kulla Turukin Yusilu ila Syirki. Bab tentang bagaimana usaha-usaha yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk melindungi tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala agar dia tidak tercoreng oleh perbuatan syirik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan beberapa cara, melakukan beberapa hal agar tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, tauhid yang mulia ini tetap murni dan dia tidak terkotori oleh perbuatan syirik. Wasadduhu kulla turukin yusilu ila syirki. Dan bahwasanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menutup semua celah, semua kemungkinan yang mungkin mengarahkan atau mungkin menyeret kita kepada
perbuatan syirik, itu beliau sudah tutup dengan cara melarangnya. Inilah yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Pada bab yang ke-22 ini, Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah menyebutkan satu ayat. Dan ini sebagaimana sering kita sampaikan pemirsa yang dimuliakan Allah, beliau dalam menjelaskan masalah ini selalu bersandar, selalu apa yang beliau jelaskan tadi dibangun di atas dalil Al-Quran dan Sunnah. Satu ayat dan dua hadis yang beliau sebutkan dalam bab ini. Dan ini yang akan kita bahas. Sebelum kita membahas penjelasan tentang bab ini, kita ingin menoleh sedikit tentang apa sebenarnya korelasi keterkaitan antara bab yang sebelumnya dengan bab yang sekarang ini. Karena kebiasaan para ulama, mereka tersebut selalu runut dalam membahas suatu permasalahan. Mereka tersebut begitu teliti dalam meletakkan sub-sub judul sehingga agar kita lebih mudah untuk memahami, mereka tersebut menyusun sedemikian rupa sehingga bab yang sebelumnya itu terkait, ada korelasi yang konkret antara kedua bab. Disebutkan oleh para ulama yang menjelaskan tentang kitab Tauhid yang ditulis oleh Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah, bahwasanya pada bab sebelumnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kita untuk melakukan sikap ghulu terhadap kuburan-kuburan orang soleh secara umum. Karena itu merupakan celah, merupakan pintu yang bisa menyeret kita terhadap menuju perbuatan syirik. Sedangkan pada bab ini yang dijelaskan oleh Syekh Muhammad At-Tamimi adalah larangan keras Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, upaya-upaya yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar tidak terjadi suatu pelanggaran pada kuburannya. Kalau kemarin kuburan orang soleh secara umum, kalau saat ini Rasulullah memberikan larangan keras kepada kita agar tidak terjadi pelanggaran-pelanggaran syariat pada kuburannya. Kenapa demikian? Karena tentunya kita sepakat dan semua kaum muslimin sepakat bahwasanya orang yang paling saleh, orang yang paling dekat dengan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau seandainya kaum muslimin bisa terfitnah oleh kuburan-kuburan orang saleh yang selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang kadang kesolehan mereka tersebut belum pasti, ya, maka pintu fitnah lebih besar ternganga terhadap kuburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga banyak orang yang salah dalam melakukan, dalam bersikap terhadap kuburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menutup pintu-pintu, menutup celah-celah yang membuat kita terseret menuju perbuatan syirik. Dan di antara celah tersebut adalah sikap hulu terhadap kuburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam bab ini Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah menyebutkan firman Allah Subhanahu wa taala, surat At-Taubah ayat 128. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, wahai kalian umat manusia, ja'akum min anfusikum, telah datang kepada kalian min anfusikum, dari kalangan kalian, dari kalangan manusia, rasulun, seorang rasul, azizun alaihi ma anittum, dia merasa berat ketika kalian mendapat kesulitan. Wahai kalian manusia, telah diutus oleh Allah kepada kalian seorang Rasul yang amat cinta kepada kalian, sehingga saking cintanya beliau kepada kalian ketika kalian mendapat kesusahan, azizun alaihi,
beliau merasa iba, beliau merasa berat, beliau merasa kasihan. Ma'anittum, ketika kalian ditimpa kesusahan. Harisun alaikum, seorang nabi yang penuh perhatian kepada kalian. Bil mu'minina raufur rahim, yang dia tersebut seorang nabi bersikap lemah lembut, bersikap sangat lembut kepada orang-orang mukmin. Inilah figur, inilah sifat Rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa sebenarnya korelasi ayat ini dengan bab kita tentang bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjaga eksistensi akidah yang benar? Akan tetapi dalam bab ini malah disebutkan sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jelas sekali kalau kita tadabburi ayat ini. Rasulullah itu adalah orang yang sangat perhatian kepada kita, sayang kepada kita. Beliau tersebut merasa iba, merasa kasihan, merasa berat baginya ketika kita ditimpa kesusahan. Dan kesusahan apalagi yang berat ketika nanti kita, na'udzubillah, ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, kemudian di pundak kita terdapat perbuatan syirik yang kita lakukan, kemudian kita tidak bertaubat. Ini merupakan sesuatu yang amat sangat membuat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersedih. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di antara bentuk kasih sayang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita, beliau menutup segala celah, beliau menutup segala pintu yang menyeret kita kepada perbuatan syirik. Karena kalau ini tidak dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka manusia akan banyak terjerumus. Itu pun sudah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masih saja banyak umat manusia yang terseret kepada perbuatan syirik. Penjelasan ayat ini akan kita lebih detailkan setelah pesan-pesan yang berikut ini. Iya, sahabat kaum muslim dimanapun Anda berada yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagi Anda yang ingin bertanya dari penjelasan Ustadz yang perlu penjelasan kembali lagi lebih detail, nah Anda bisa memberikan pertanyaan Anda, mengirimkan pertanyaan Anda ke SMS center kami di 081370031616. Ya, setelah pesan-pesan ini kita akan kembali tetap di kajian Kitab Tauhid.